Oke, selamat siang pemirsa. Seperti kita tahu kalau Bandung itu banyak menghasilkan musisi-musisi berkualitas dan juga pebisnis handal. Nah, hari ini kita akan menjumpai salah satu personil dari grup band Bandung ini kami Orkeska. Bagi para pecinta musik ska, pasti band itu sudah tidak asing lagi. Nah, setelah itu kita akan menjumpai salah seorang pebisnis muda di Bandung. Dia sudah mempunyai usaha yang cukup lama dan dengar-dengar usahanya itu sudah bekerja sama dengan salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Penasaran? Ikuti terus. Assalamualaikum. Ada salah satu personil bio. Assalamualaikum. Mana ya? Hai, assalamualaikum. Salam. Ini Kang Randi Puja. Ayo, masuk. Oke, sekarang kita udah bareng Kang Randi Puja dari Bandung ini kami Orkeska. Halo. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah, baik, Jis. Alhamdulillah. Gimana? Kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih ya. Ini Kang, sejak kapan sih bermain drum, belajar drum? Saya, Nah, iyalah siapa lagi ya? Saya main drum dari sekitar kelas 6 SD lah. Kelas 6 SD, lihat kakak sih. Dulu dia main drum, terinspirasi pada dasarnya gitu ya. Terus saya mencoba belajar main drum, diajak sama kakak main-main. Ya akhirnya keterusan sampai sekarang. Gitulah kalau awalnya. kenapa sih tertarik sama drum gitu? Emang ada apa dari drum gitu? Jadi pada awalnya sih lihat yang main drum itu keren gitu ya. Jadi wah ganti jadi drummer gitu, pukul-pukul aja coba banget gitu kan. Jadi awalnya sih gitu aja gitu, nggak minat buat jadi drummer hebat, jadi drummer dapur, jadi drummer terkenal enggak gitu. Jadi tapi pengen ya keren-kerenan aja. Awalnya sih gitu, awalnya gitu kan. Tapi kesini oh ternyata gini rasanya gitu kan. Gimana emang rasanya? Rasanya tuh sulit diungkapkan dengan kata-kata lah. Kamu harus cobain sendiri guys. Jadi ketika kamu bermain drum dan kamu disukai banyak orang, dan itu seru banget. Jadi enak ya disukai banyak orang gitu. Seru-seruan aja. Seru-seruan. Pada awalnya. Oh iya. Oh iya, ngomong-ngomong sama Bandung ini kami nih, kenapa memilih musik ska gitu buat dimainkan? Pada dasarnya awalnya sih gini, jadi saya terjebak sebenarnya Jis. Jadi saya itu drummer metal tadinya, ya kan, sering pemain lagu-lagu kayak Slipknot gitu kan, terus Cradle of Filth gitu kan, di Mumorjil black metal habis lah pokoknya. Terus ya ke Bandung dalam rangka kuliah tadinya, gitu. Tadinya terus ya. Nah gitu di Bandung ketemu sama teman-teman yang notabene anak-anak ska gitu, ngajakin kan bikin band ska yuk gitu kan. Ya ayo aja gitu, kita sih ikut aja gitu ya. Saya kan ke Bandung gitu kan, tadinya niatnya buat kuliah aja, ternyata diajakin main band, ya senang-senang aja gitu kan. Jadi tadinya pada dasarnya sih saya nggak tahu apa itu ska gitu kan awalnya, tapi setelah ikut diajakin teman dan terjun ke dalam, terus saya mendalami, oh ternyata ska begini dan seru gitu, dan ternyata fun gitu kan. Seru aja sih di sini. Seru-seruan pada dasarnya. Asik, bisa ngiringin orang lain joget gitu, orang-orang yang bikin orang joget, senang gitu, entertain gitu kan. Jadi seru-seruan aja. Jadi kenapa harus memilih ska? Ya emang seru aja gitu. Dan padahal kan banyak band genre lain gitu ya. Jadi kalau nanya kenapa ska, ya mungkin karena awalnya terjebak, keduanya seru, ya sekarang
ya udah jadi mata pencaharian jadi senang. Oh iya, ngomong lagi sama Bandung ini kami dari kapan nih gabungnya gitu? Atau ikut berkontribusi juga dalam pembuatan Bandung ini kami dari awal? Jadi pada awalnya ini band Bandung ini kami ini kan awalnya itu bandnya namanya Hito Ichimi. Dulu Hito Ichimi ini dari zaman tahun 2000-an lah gitu berjalan. Tahun 2005-an, 2006 mereka pecah dengan segala kondisi lah gitu ya mana-mana. Lalu drummernya hilang, nggak tahu terima dalam Bambaya gitu, nggak tahu. Tapi nah di situ saya ngebantu teman gitu kan di gitu. Dan bantuin yuk drummer saya nggak ada gitu kan, dan namanya ini kami tadinya ini kami aja kan. Ya udah ayo ikut gitu kan, bantuin keterusan gitu. Jadi kalau untuk pada proses pembentukan sih saya nggak terlalu ikut waktu itu karena ini kami sudah terbentuk sebelumnya lalu saya masuk gitu kan. Tapi di perjalanan sampai band ini bisa berjalan sampai sekarang, dari start tahun 2006 itu sampai sekarang saya ikut, dan pembangunannya tuh pada ternyata di situ gitu kan ya. Jadi kalau nanyanya kalau saat mencetuskan pertama itu saya nggak ikut, tapi ketika awal bikin lagu, gitu kan, rilis lagu, terus di share di recording, terus dipromoin, itu saya ikut di sana. Dan sampai sekarang yang masih bertahan dari tahun 2006 tinggal saya sama Andi berdua. Yang lainnya di perjalanan ketemu gitu kan, 2008 ketemu Risa, 2009 ketemu Hendro, 2010 ketemu Viko, 2011 ketemu Api, Ivan masuk gitu kan, dan yang lainnya. Udah lama banget berarti ya? Lumayan lah gitu. Ngomong-ngomong sejak tahun 2006 nih sampai sekarang, prestasi apa aja yang udah diraih nih? Soalnya kalau prestasi sih relatif ya, jadi kita nggak bisa bilang prestasi itu harus ranking 1 terus gitu kan ya. Tapi pada dasarnya kita selalu kembali ke diri kita sendiri gitu. Maksudnya gini, jadi ketika prestasi itu disebut ketika kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Anggap 2006 kita cuma bisa ngerilis 1 lagu gitu kan, 2007 kita rilis 2 lagu. Bagi saya itu prestasi karena ada perkembangan dari sebelumnya. Sekarang kalau beda cerita dengan ranking 1 ya, prestasi itu definisi di sekolah gitu kan ya. Nah, bagi saya prestasi itu perkembangan yang terus menerus dinamis gitu ya, dinamis. Jadi ketika kita jatuh kita bisa bangun, ketika bangun kita bisa stabil gitu kan, ketika stabilitas kita bisa meningkatkan. Bagi saya itu prestasi gitu. Jadi kalau ditanya prestasi apa aja yang mungkin boleh dilihat dari diskografi dan perjalanan Sibio gitu ya, dari pertama terbentuk dari pecahan bongkahan yang terurai gitu ya, hati gitu ya, hati gitu ya, lalu disambungkan bikin lagu 1 2007 2008 3 gitu kan, personil keluar ada masuk lagi. Buat saya itu prestasi. Dan di dalam perjalanannya gitu kan, 2011 kita ngerilis 2012 ya, lupa lagi pokoknya. Nah, akhir 2011 kita ngerilis mini album, 2012 kita ya gimana ya, masuk stasiun TV. Sebenarnya itu bukan sebuah prestasi yang besar, tapi saat itu gitu ya kita butuh promo nasional dan kebetulan gitu masuk TV dan itu diundang, dan kita bukan kayak band-band lain yang mengajukan diri pengen masuk TV gitu ya. Nah, buat saya itu seru. Ya salah satu momen yang seru gitu ya dari situ. Terus 2012 kita juga masuk nominasi ICMA, Indonesian Cutting Edge Music Award gitu di Jakarta. Terus sini kita main di event-event yang dari sini ke sini selalu berkembang gitu. Jadi maksudnya levelnya dari level gigs kecil gitu kan di kafe-kafe, terus di pojokan-pojokan gitu, di kampus-kampus, terus di momen istilahnya malah event Bandung gitu kan, terus nasional, terus sama band internasional. Nah, itu buat saya itu bagian dari prestasi. Jadi kalau disebut prestasinya pernah dibandingkan dengan band lain, itu enggak, buat saya itu bukan suatu. Jadi dua bidang industri kreatif itu nggak bisa dibandingkan, buat saya nggak bisa dibandingkan si A dengan si B gitu. Tapi prestasi itu dilihat dari perkembangannya itu sendiri. Jadi kalau nanya prestasi itu sampai mana, ya gitulah. Super sekali ya. Cerita sekilasnya gitu. Ngomong nih
Kan kalau misalnya Bio manggung nih, kan pasti dibayar tuh. Nah, Ya adalah gitu. ngomong nih, gimana sih rasanya gitu? Udah ngelaksanain hobi, ngehibur banyak orang, terus dibayar juga gitu. Kalau nanya rasa itu pasti seru ya, senang itu udah pasti gitu kan. Terus ya itu yang utama sih itu ya, seru, senang gitu. Alhamdulillah, dan kalau dari lihat dari tingkat dari nilai bersyukur gitu ya, kita alhamdulillah banget udah bisa nyampe kayak gini gitu kan ya. Di sini ada dulu mah mau manggung itu nyari panggungnya aja susah gitu kan. Panggung banyak sih, tapi yang mau bikin kita main susah. Nah terus kesini kita main bla 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 kesana kesini sampai akhirnya ya alhamdulillah nama udah lumayan, dan akhirnya kontak datang sini, yang kontak untuk manggung itu datang sendiri sini. Jadi rasanya luar biasa. Luar biasa. Tapi dalam konteks gini ya, maksudnya ya senang ya alhamdulillah gitu. Ternyata perjuangan kita dari dulu itu ada buahnya, walaupun belum gede ya, tapi maksudnya ya alhamdulillah sudah terasa gitu kan. Terus yang satu itu ya senang gitu ya, istilahnya udah manggungnya kita senang gitu kan, dibayarnya apalagi gitu. Nah, plus gitu. Tapi di balik itu ternyata ada nilai tanggung jawab yang lebih tinggi. Jadi di balik kesenangan itu ada nilai tanggung jawab yang sifatnya, wah gua udah dibayar nih gitu kan. Dia harus mengasih yang maksimal. Gimana nih biar maksimal? Latihannya harus bener nih. Bla 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 bla. Kita harus rapi nih performnya bla bla bla. Nah, jadi jangan kira kebahagiaan itu tidak sebanding dengan nilai tanggung jawab gitu. Jadi ya bahagia ya, senang ya gitu. Siapa nggak senang sih, udah hobi udah senang gitu kan, dibayar gitu kan, disenangi banyak orang dan orang-orang senang gitu kita mau ngibur mereka gitu kan ya. Tapi di balik itu nilai tanggung jawab yang harus kita jaga juga gitu kan. Jadi di balik kita bayar, ya kita harus tampil sempurna gitu kan, mau nggak mau gitu. Jadi kalau nanya rasanya senang dan harus kuat gitulah gitu. Jadi harus kuat itu kan rasa juga gitu kan. Rasanya harus kuat strong ya. Survival gitu lah. Terakhir nih, pesan-pesan nih buat para kaum muda gitu. Jadi pesannya sih pada dasarnya kita ini sama gitu ya. Sama tuh dalam arti ya makan nasi sama gitu, bisa orang bisa gitu ya. Kita besok harus jadi kerja bla 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 gitu. Tapi pada dasarnya tetap semangat lah gitu ya. Tetap semangat tuh dalam arti berkarya gitu, bikinlah sesuatu gitu buat kamu sendiri gitu nantinya, bukan buat orang lain gitu. Dan nanti karya itu akan jadi identitas kamu gitu. Nah dari karya itu nanti ya kamu kan istilahnya ngasih modal gitu. Jadi semacam kalau bikin karya itu modal tenaga, modal pikiran gitu kan, modal waktu, modal lain-lain. Tapi jangan khawatir gitu, karya yang kamu buat itu nanti akan. Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang kita udah bareng Kang Reja Hermawan nih, yang tadi saya ceritain sebagai bisnismen muda sukses di Bandung. Amin. Selamat malam Kang. Malam. Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih, ngobrol-ngobrol dikit. Siap. Pertanyaannya gimana sih ketertarikan akan bisnis? Tertarik. Kalau tertarik bisnis sih mungkin sejak saya kecil sih ya. Karena orang tua saya juga emang wira swasta juga, pebisnis juga, makanya emang saya cita-cita dari kecil pengen jadi pebisnis juga. Sejak kapan nih ngomong-ngomong menggeluti dunia bisnis? Kalau pertamanya menggeluti dunia bisnis mungkin semenjak saya sekolah ya. Waktu saya sekolah, saya jadi anak kos, terus saya ngerasa uang yang saya punya nggak cukup gitu buat keperluan sehari-hari sih ya kalau anak kos kayak gitu terus. Makanya saya berusaha mencari peluang yang bisa saya ciptakan untuk menghasilkan uang kayak gitu. Ngomong-ngomong nih, bisnis seperti apa sih yang akan jalankan gitu pada saat muda itu, pas masih sekolah? Wah, itu waktu sekolah, pertamanya sih saya jualan pulsa. Ya mungkin jualan pulsanya dari teman ke teman atau misalkan buat anak-anak kos gitu. Jadi saya nggak sampai buka konter kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah dari usaha itu saya sampai bisa kumpulin modal dikit-dikit. Terus akhirnya usaha saya agak berkembang. Jadi asalnya saya cuma jualan pulsa gitu. Jadi buka warung kecil-kecilan gitu ya di kosan buat mungkin kebutuhan anak kos kayak gitu aja sih.
Kalau ngomong-ngomong sekarang nih, bisnis seperti apa nih yang akan jalankan? Kalau sekarang ya alhamdulillah siap bisnisnya. Mungkin kalau sekarang buat ya mungkin anak seumuran saya ya alhamdulillah kalau saya pandang mungkin udah cukup besar sih ya kalau buat seumuran saya. Maksudnya besar tuh dalam segi luasnya bisnisnya gitu. Ya apakah dari segi permodalan atau dari bisnis yang saya jalanin. Kebetulan sekarang saya lagi menjalani bisnis. Saya punya beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa. Jadi di sini ada beberapa barang yang saya masukin ke beberapa instansi pemerintah atau BUMN dan juga swasta. Ada juga pelayanan-pelayanan jasa yang saya layani untuk beberapa konsumen saya. Ngomong-ngomong dengan soal jasa nih, barang dan jasa, produk apa sih yang akan menghasilkan itu? Nah kalau buat di barang, mungkin di barang banyak sih ya. Salah satu contohnya mungkin saya produksi peti kemas senjata buat pengiriman senjata dari BUMN, salah satu BUMN di Indonesia buat ke industri angkatan darat, terus ke Kementerian Pertahanan. Ya Kementerian Pertahanan itu kan bisa meliputi TNI dan kepolisian yang kayak gitu. Dan selain peti kemas senjata juga mungkin saya masukin beberapa barang lain, kayak saya produksi konveksi, saya masukin beberapa baju kaos gitu ya, salah satunya PTNI, terus ke perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia. Terus ya mungkin banyaknya sih saya yang berhubungan sama militer mungkin sih ya, soalnya saya awal mulanya emang belajar usaha dalam skala yang besar mungkin menurut saya ya di BUMN-nya kebetulan dari PT Pindad gitu yang hubungannya sama militer gitu, sama Kementerian Pertahanan ya kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang peti senjata nih, itu agak unik ya. Gimana sih caranya Akang untuk memarketkan peti itu sampai bisa sampai ke PT Pindad gitu? Nah sebenarnya mungkin awal mulanya kalau saya di Pindad itu kan mereka produksi senjata. Mungkin karena saya tahu mereka produksi senjata dan mereka setelah selesai produksi senjata harus mereka kirim ke pemesan senjata itu sendiri ya, salah satunya mungkin dari TNI atau dari kepolisian. Nah, proses pengiriman dari PT Pindad itu sendiri yang terletak di Kota Bandung ya, ke pemesan senjata itu, mereka pengiriman senjatanya ya memerlukan box senjata yang bisa disebut peti kemas gitu. Kebetulan peti kemas sendiri menggunakan bahan dasarnya kayu triplek, dan kebetulan untuk perkayuan sendiri saya emang basic dari dulunya orang tua saya bisnisnya bisnis di kayu, makanya saya untuk mempelajarinya ya udah ada pembimbing ya gitu, ada tempat nanya segala macam, jadi saya bisa memproduksi itu sendiri, terus saya tawarin ke Pindad, dan ya alhamdulillah selama ini mungkin barang yang saya jual ke Pindad kualitasnya terpakai, terus harganya pun bisa bersaing sama perusahaan yang nawarin barang yang sama kayak gitu. Ngomong-ngomong nih, kan tadi kerjasama sama PT Pindad gitu, itu kan merupakan salah satu BUMN terbesar gitu di Indonesia. Awal mula ceritanya gimana sih bisa sampai ke PT Pindad tersebut? Ke PT Pindad, ya mungkin kalau di PT Pindad sendiri awal mulanya dulu sih sebenarnya orang tua saya yang bisnis di sana, cuma orang tua saya mungkin dapat cobaan di tahun 2007. Usaha orang tua saya mengalami bangkrut lah ya, sampai ya usahanya nggak jalan sama sekali. Akhirnya di tahun ya saya beres sekolah lah ya, habis saya dagang-dagang di kosan itu di tahun 2010
saya punya keinginan ke situ dan alhamdulillahnya disupport sama orang tua gitu, mau dibimbing. Cuma saya sama orang tua saya punya komitmen kalau bisnis apapun yang saya jalanin, saya harus ngerasain bisnis itu dari nol gitu, nggak boleh asalnya dari orang tua gitu. Sekarang jadi tinggal terusin gitu, nggak boleh. Jadi di Pindad sendiri sampai sekarang nggak ada yang tahu saya orang tua saya sebenarnya kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang bisnis nih, pasti ada suka dan dukanya kan? Ya. Tolong diceritain dong, gimana suka dan dukanya jadi pebisnis. Oke, kalau misalkan di bisnis suka dukanya, mungkin kita harus ngerasain duka dulu supaya kita bisa ngerasain sukanya ya. Ya duka di sini kan banyak, kadang-kadang duka yang saya rasain ya ketika kita ditawarin banyak pekerjaan sementara modal kita nggak cukup. Jadi kita harus saling seimbang antara keuangan, antara produksi, antara marketing, itu harus saling berkesinambungan kayak gitu. Oke, terakhir nih, ada pesan-pesan nggak buat para generasi muda? Ya mungkin kalau pesan-pesan buat generasi muda sih tetap semangat. Kalau misalkan mau ngejalanin bisnis ya kita harus punya pembimbing, banyak pembimbing ya. Pembimbing di sini tidak hanya orang tua ya, banyak dari teman, dari sahabat, ya, dari rekan-rekan atau dari lingkungan sekitar kita. Oke, tadi itu obrolan santai kita dengan Akang Reja Hermawan. Sebelumnya terima kasih nih Kak, Ya, sudah menyempatkan waktunya. Ya, Wah, keren banget ya tadi narasumber kita. Mereka adalah contoh-contoh kaula muda yang sukses di usia muda. Dan pokoknya buat kalian, jangan pernah takut buat mencoba. Mereka aja bisa sukses, masa kalian enggak? Sekian berita dari saya. Saya Miftahul Aziz dan rekan saya Fadil Ramadan. Mohon undur diri. Selamat malam.